Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setong dere. Malar moga teretan sedaja parengen kesehatan, kelancaran, kalaben rezeki sebagus, berfungsi untuk orang banyak. Amin ya robbal alamin. Kali ini gua Camat akan merespon langsung beberapa keluhan yang keluar dari grup WA saya, dan saya akan membahas dan merespon keluhan tersebut secara logis yang bisa diterima dengan akal. Dan tinggi Madura United, bawa nama negara kita ke puncak. Katakan tidak berhenti di angka 3 kali ini, akan gol yang luar biasa, menembus batas, menantang Asia. Oke teman, keluhan yang pertama yang saya lihat hari ini di grup WA masih tentang WCP out, ya. Tentang WCP out masih berkeliaran di grup WA saya. Obrolan tentang WCP out itu masih ada. Jadi saya akan merespon secara logis keluhan tersebut. Saya akan kasih contoh dari statistik dan sejarah. Oke, yang pertama tentang WCP out. WCP out itu adalah kewenangan dari manajemen. Jadi manajemen punya parameter sendiri mengevaluasi pemain serta pelatih. Oke, kalau ada pertanyaan, Camat, apakah kalkulasi manajemen dalam mengevaluasi performa pelatih atau pemain itu akan tepat? Saya akan mengungkapkan jawaban tersebut dengan catatan sejarah. Seperti yang Habib Sia omongin sebelumnya, bahwasanya jangankan Widodo, Fabio Lefundes aja kalau performanya tidak meyakinkan langsung kami pecat. Itu salah satu contoh bahwasanya manajemen mengevaluasi performa pelatih atau pemain itu tidak main-main, demi kepentingan klub juga. Oke, yang kedua dari sejarahnya adalah kalkulasi manajemen di mata kita. Kalkulasi manajemen itu sudah banyak terbukti bahwasanya banyak pemain yang nggak kita tahu, yang nggak kita kenal, akhirnya menjadi pemain yang diperhitungkan di Liga Indonesia. Sebagai contoh, kita nggak pernah tahu siapa namanya itu Rizky Afrizal, ya, dan kita nggak pernah tahu yang namanya Francisco Rivera sebelumnya. Beliau mengungkapkan bahwasanya Francisco Rivera itu ditolak oleh 3 klub di Indonesia, dan manajemen melihat potensi yang bagus di sana. Potensi yang bagus di Francisco Rivera, dan terbukti Francisco Rivera menjadi pemain terbaik di Liga Indonesia musim lalu. Itulah salah satu kalkulasi manajemen yang bisa kita appreciate. So jangan terlalu mengintervensi apa yang dilakukan manajemen sebelumnya. Dan sama halnya dengan Kleberson, nobody know Kleberson. Who is Kleberson? Gak ada yang tahu. Dan manajemen mengangkut, membawa dia ke Madura United, dan terbukti musim lalu Kleberson salah satu back terbaik di Liga Indonesia. Jadi ketika kita terlalu mengintervensi, kita harus sadar diri, kita punya pengalaman apa dan kita punya sejarah apa yang kalian bisa bandingkan dengan apa yang telah dilakukan manajemen. Ya, kita harus banyak-banyak berterima kasih telah melakukan yang terbaik untuk tim kita, tim kebanggaan kita. Ya. Ya, oke, yang kedua tentang performa tim pada laga pembuka Liga Indonesia 2004.
2025 yang berakhir seri, banyak yang menganggap negatif tentang permainan dan taktikal Widodo Cahyono Putro. Saya sendiri menganggap permainan belum 100% padu, seperti nggak ada chemistry. Saya setuju banget, tapi lebih ke kita harus menilainya secara taktikal dan positif aja. Mungkin di antara pemain tersebut belum ada chemistry, beberapa faktor, apakah pemain belum memahami taktik Widodo, apakah pemain belum melakukan taktik yang sesuai apa yang diinginkan Widodo, dan apakah ada peningkatan tentang chemistry. Yes, peningkatan pasti ada. Ketika waktu by waktu peningkatan itu, chemistry bakalan datang sendiri. Jadi peluang untuk permainan lebih bagus ada. Untuk pembahasan tentang permainan, tentang head coach, tentang pelatih, saya teringat pada sejarahnya Sir Alex Ferguson. Saya nggak pernah ada di eranya dia, tapi saya membaca artikelnya Sir Alex Ferguson. Beliau itu desain oleh Manchester United 1986. Akhirnya selama 4 musim dia berada dalam tekanan penonton atau supporter bahwasanya Manchester United tersebut performanya tidak bagus. Bayangkan 4 musim. 4 musim adalah waktu yang diberikan oleh supporter kepada Sir Alex Ferguson. Kita hanya baru laga pertama udah ngeluhnya minta ampun. Puncaknya pada 1990 waktu itu Sir Alex Ferguson ditekan habis-habisan. Waktu itu Sir Alex Ferguson membuktikan pada tahun 1991, saya baca artikelnya di situ, bahwasanya dia membuktikan dia manajemen percaya bahwasanya pelatih ini ada potensi menjadi pelatih besar di waktu itu. Dan terbukti apa yang dilakukan oleh manajemen, keputusan mempertahankan Sir Alex Ferguson selama 5 season. Tumbuhlah era dari seorang David Beckham, Ryan Giggs, Nicky Butt seperti, dan teman Scholes, Paul Scholes, dan itu adalah era di mana masa keemasan Manchester United dilahirkan. Jadi salah satu klub yang mendapatkan treble winner pada 98. So untuk supporter atau netizen yang baru hanya 1 pertandingan udah keluar, udah mencampuri tentang teknik bermain, teknik melakukan strategis, teknik apalagi lah. Kita harus sadar, kita bukan Rahmat Darmawan atau kita bukan Indra Syafri yang punya prestasi di bidang olahraga sebagai pelatih. So give a time for him. If management believe, we are believe it. Oke. Cang orang deretan. Lakonin, kenengin. Apakah kalian sudah melakukan apa yang menjadi tugasmu sebagai supporter? Jadi jangan mencampuri di tempat yang bukan tempat sebenarnya kalian. Obrolan terakhir bersama Habib Syah kemarin, banyak orang yang tidak, banyak supporter atau netizen yang tidak mengerti perbedaan antara mengkritik sama menjustis. Pada obrolan tersebut ada salah satu penggemar yang mengatakan ini jual, ganti ini tuh. Ada yang bilang tentang bisnis gitu. Please, kalau kalian smart, kalau kalian adalah salah satu pecinta
salah satu pecinta klub yang modern, jangan mencampuri atau mengintervensi sampai menyuruh ganti ini, ganti itu. Sadar diri. Who are you? Sadar diri. Siapa kamu? Punya pengalaman apa di bidang itu? Punya prestasi apa di bidang itu? Please, jangan kasih sebuah tekanan kepada tim atau orang yang bekerja di dalam tim tersebut, termasuk manajemen. Jangan. Kita apa yang kita menjadi tugasnya, kerjakan, dan kita tempatkan yang menjadi tempatmu, kerjakan, tempati. Ya, jangan bertugas sebagai orang yang bukan tugasnya. Ganti ini, ganti itu, pemain ini nggak cocok. Stop it, stop. Oke? Itu bukan tugasnya kalian. Ya, ketika kalian mengkritik, kalimat yang bagus. Jangan merendahkan diri kamu dengan kalimat-kalimat yang merendahkan orang lain. Ya, jangan. Saya akan menguraikan apa sisi negatif dari ketika supporter itu terlalu menekan seseorang yang bekerja di dalam suatu klub. Berlebihan dari supporter terhadap pelatih, pemain, dan manajemen klub dapat berdampak negatif baik dari performa tim maupun dinamika klub secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa efek negatif yang mungkin terjadi di internal klub Madura United jika Anda terlalu menekan. Yang pertama adalah menurunnya kepercayaan diri. Ya, kepercayaan diri. Tekanan dari supporter dapat menyebabkan pelatih dan pemain kehilangan kepercayaan diri. Mereka mungkin merasa tidak didukung dan yang bisa mempengaruhi performa di lapangan dan keputusan yang strategi. Jadi jangan terlalu menurunnya performa, tekanan itu sangat mempengaruhi performa ke depannya. Yang kedua adalah krisis mental dan stres. Pemain dan pelatih yang terus-terus dikritik bisa mengalami stres berlebihan, ya, yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Ini bisa berdampak pada performa mereka dalam dalam jangka panjang, bahkan mengarah ke burnout. Oke, keinginan untuk meninggalkan klub. Oke. Dan yang ketiga adalah tentang performa yang tidak konsisten. Oke. Tekanan yang berlebihan membuat pemain merasa tertekan, seringkali bermain dengan rasa takut membuat kesalahan yang menyebabkan performa mereka tidak maksimal. Ini bisa menyebabkan tim tampil tidak konsisten, sulit meraih kemenangan. Oke. Jadi buat tretan, pendukung, penonton, netizen atau yang lainnya, stop it. Terlalu menekan. Masih aja ada orang-orang yang menganggap harga tiket bos mahal. Saya mohon untuk selalu menambah wawasan, membaca berita update tentang hal yang kamu tanyakan. Harga tiket begini, kamu bandingkan dengan klub lain berapa harga tiket. Saya sungguh malu, hari ini saya ngobrol dengan salah satu penggemar, 3 penggemar Persebaya, dan dia ngomong sama saya, "Cak, kenapa stadion sepi? Padahal harganya paling murah." Kamu tahu di GBT pertandingan Persebaya itu berapa harganya? Ekonomi 100.000. Jangan ngomong harga di GBK, di SGB harganya terlalu mahal gini. Perbanyak wawasan agar kalian tidak dipermalukan diri sendiri tentang harga tiket. Ya.
Oke, yang terakhir masih banyak berkeliaran keluhan di grup WA saya tentang keluhan pemainnya dari Liga 2, pemainnya dari tidak berkualitas. Oke. Saya akan merespon dari apa yang saya obrolin dengan Habib yang terakhir, bahwasanya manajemen punya parameter sendiri dalam memilih pemain atau pelatih. Jadi parameter mereka tidak bisa kita jangkau karena kita tidak punya pengalaman dan kita tidak pernah menangani satu klub. Jadi kita sadar diri, jangan terlalu wametuah dari orang setuah, wametuah dari orang pengalaman. Itu rekrut pemain ini, rekrut pemain itu, rekrut pelatih itu. No, you don't have experience for that. Kamu tidak punya pengalaman tentang hal itu untuk perekrutan pemain. Oke, saya akan mengungkapkan lagi, refresh lagi perekrutan pemain kayak gitu. Dari sejarah yang mencatatkan bahwasanya kita tidak pernah tahu musim lalu siapa itu Anwar Rifai, siapa itu Iksan Lestaluhu, dan siapa itu kiper Kasfari. Ya. Musim lalu kita nggak tahu, awal musim dimulai siapa mereka, dari liga mana mereka. Nobody know that. Saya aja nggak tahu. Cuman saya baca statistik dia dari liga ini. Apa terbukti kalkulasi atau parameter manajemen dalam memilih pemain? Terbukti. Buktinya apa? Kita beringkat di 2. Salah satu pemain yang membawa adalah mereka yang tidak tahu sebelumnya siapa dia. Dan yang terakhir adalah pemain tersebut jadi incaran Arema, direkrut Arema langsung. Dan apa yang perlu dilakukan dari seorang parameter seorang manajemen? Stop it to intervensi the management. Oke. Hentikan untuk mengintervensi manajemen untuk rekrut ini, untuk stop it. You don't have experience. Kamu tidak punya pengalaman tentang hal itu. Sadar diri. Oke. Pertandingan kemarin 11 lawan 10 orang, permainan kok tidak bisa memenangkan pertandingan. Oke, kita kembali kepada hasil pertandingan, bahwasanya ya saya bukan tidak bersyukur untuk 3 poin. 1 poin buat saya alhamdulillah juga, walaupun ekspektasi saya adalah 3 poin. 1 poin alhamdulillah, kita harus mensyukuri apa yang kita dapat. Hasil laga perdana kemarin, oke. Hasil laga perdana kemarin kita imbang aja hebohnya minta ampun. Widodo out, gini out, pemain ini nggak cocok. Coba kita review hasil pertandingan laga perdana kemarin antara PSIS kemarin. PSIS kalah di kandang. Persik Kediri juga kalah di kandang. Jadi nggak ada mereka keluar menjadi pelatih mengkritik tentang taktikal, tentang perekrutan. Nggak ada, nothing. So stop it. Oke, berikutnya tentang komposisi pemain yang katanya adalah dari Liga 2 karena pelatihnya dari Liga 2. Lebih review lagi pemain Madura profilnya, kalau mereka bilang Liga 2 ya. Yang pertama saya akan membahas ini
komposisi pemain. Oke. Kita akselerasi itu penting. Ya, akselerasi itu penting, tapi kita tidak boleh mengabaikan yang namanya eksistensi. Kalau kita terlalu mengedepankan akselerasi, kita akan mengabaikan yang namanya eksistensi. Dalam artiannya adalah kita mendatangkan pemain bintang, tapi kita tidak terlalu care atau perhatian yang namanya data keuangan. Oke. Akibatnya apa? Ketika terlalu akselerasi terlalu difokuskan, mengabaikan eksistensi, efeknya adalah klub akan mengalami kebangkrutan finansial. Oke. Nggak ada lagi yang namanya Madura United. Apakah akselerasi itu penting? Penting. Tapi jangan pernah melupakan eksistensi. Oke. Kita tahun 2018 kita pernah punya yang namanya tim Los Galacticosnya Indonesia. Ya, sampai pengamat komentator nasional menganggap juara musim ini 2018 adalah Madura United waktu itu. Sampai saya pernah mendengar di video tentang beliau Presiden Madura United sampai mau ngedatangin pemain mana lagi. Oke. Saya salut waktu itu. Salut banget sama beliau mendatangkan pemain yang grade A banget. Ada Andi Firmansyah, ada Beto Gonçalves, Alexander Rakic yang musim sebelumnya jadi top skor di PSTNI kalau nggak salah ya, PS Tirah waktu itu ya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pemain tersebut dan hasil musim tersebut tidak sesuai ekspektasi. Jadi ambil kesimpulan dari kejadian itu bahwasanya materi pemain belum menjamin prestasi di musim yang akan datang. Kembali lagi kepada rezeki. Rezeki itu tak ada yang tahu, hanya rahasia Allah yang tahu. Dengan komposisi Liga 2 ini, kalau kita udah rezeki, mau apa dikata? Kun fayakun. Jika Allah menghendaki, semuanya akan terjadi. Oke. Dari yang kita ambil contoh dari liga-liga Eropa. Saya sedikit membahas tentang Liga Eropa, membahas tentang akselerasi dan eksistensi. Kita harus belajar dari waktu itu saya masih kecil. Ya, saya tahu sendiri waktu itu salah satu klub Liga Italia yang bernama Parma, kalau nggak salah 99 waktu itu ya, tahun 99 2000 musim itu, Parma melakukan perombakan tim dengan pemain yang namanya Los Galacticos waktu itu. Pemain bintang seperti Fabio Cannavaro, saya ingat banget, Lilian Thuram, Hernan Crespo, sampai kipernya Buffon waktu itu. Parma di musim ini itu sangatlah menjadi rajanya. Tapi apa yang terjadi ketika itu? Gelar tidak ada, akselerasi terlalu fokus kepada akselerasi dan mengabaikan namanya eksistensi. Apa yang terjadi dengan Parma? Bangkrut. Parma bangkrut waktu itu. Banyak yang menyayangkan pemainnya hampir dijual semua, yang namanya Hernan Crespo ke Lazio waktu itu.
dan Lilian Thuram kalau nggak salah, maaf saya lupa waktu itu, dan Buffon kembali dijual ke Juventus. Nah, itulah salah satu. Yang kedua adalah Leeds United. Leeds United itu pada tahun 2000-an adalah mengedepankan yang namanya akselerasi. Dia menjadi semifinal Liga Champions waktu itu. Saya masih ingat waktu itu zamannya Mark Viduka, Alan Smith, dan Harry Kewell. Waktu itu Leeds benar-benar mengedepankan akselerasi, mendatangkan pemain yang berkelas. Tapi apa yang terjadi 5 tahun kemudian, Leeds United mengalami financial trouble waktu itu. Pemain dijual dan dia degradasi ke Liga 2 Liga Inggris ya. Dan dari contoh tersebut adalah bahwasanya akselerasi tidak menjamin sebuah prestasi. Terlalu mengedepankan akselerasi akan berakibat kepada eksistensi klub di masa depan. Oke, Malar Moga Tretan setelah mendapatkan edukasi ya apa yang saya sampaikan. Semoga kalian mendapat pelajaran yang baik dari apa yang saya sampaikan. Yang pertama, kalian harus menjaga etika ketika kalian tidak menyukai situasi seperti ini. Kalian harus menjaga yang namanya kata-kata, karena bahasa istilahnya mulutmu harimaumu ya. Jaga etika berbicara juga, dan jaga perkataan yang tidak baik, karena perkataan itu adalah doa ya. Mohon maaf jika penjelasan saya menyinggung suatu pihak atau tidak sesuai dengan pikiran kalian. Saya hanya berniat untuk mengedukasi, memberi contoh, memberi masukan yang positif buat kalian. Yang terakhir adalah selalu optimis dan berpikiran positif, karena ketika kita berpikiran positif, hasilnya bakalan positif. Oke, Mator Sekelangkong Tretan, semoga Tretan tetap dan klub ini tetap sesuai dengan harapan kita ke depannya. Siapapun itu yang berperan di dalamnya. Mator Sekelangkong, salam Setongder.